Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, Festival Ekonomi Syariah tahun 2026 yang saya hormati, hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah menciptakan manusia begitu sempurna. Allah membentangkan langit sebagai atap dunia, melukis bumi sebagai lantainya dan gunung sebagai fondasinya. Dihamparkan luas dari Sabang sampai Merauke, laksana sajadah panjang guna bersujud kepadanya. Salawat beriring salam, marilah kita sanjung sajikan sosok pegawai Allah yang tak pernah digaji apalagi meminta gaji. Siapakah beliau? Beliau adalah baginda kita, baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang berakhlakul karim. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Dari Mustahik Menjadi Muzaki, Kekuatan Jiswab dalam Membangun Kemandirian. Hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah, izinkan saya mengajak kita semua untuk membayangkan sebuah kisah. Di sudut Kalimantan Selatan ada seorang ibu yang menjual wadai banjar. Sejak pagi ia menyiapkan dagangannya. Keuntungan yang diperoleh hanya cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika harga bahan pokok naik, usahanya hampir berhenti. Namun, suatu hari ia mendapatkan bantuan modal dari program zakat produktif. Ia tidak hanya diberi uang, tetapi juga pendamping usaha. Perlahan, usahanya makin berkembang, dagangannya semakin laris, dan penghasilannya semakin meningkat. Dan yang paling mengharukan, hal ini ia tidak lagi berada di barisan orang penerima zakat. Ia berdiri di barisan orang-orang yang membayar zakat. Dari mustahik menjadi muzaki. Hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah, inilah tujuan besar ekonomi Islam. Bukan hanya membantu seseorang bertahan hidup hari ini, tetapi membantu bangkit untuk masa depan. Sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salata sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna mensucikan dan membersihkan mereka. Dan berdoalah untuk mereka, karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa zakat tidak hanya mensucikan harta dari hak orang lain, tetapi zakat juga mensucikan jiwa dari sifat kikir dan menumbuhkan kepedulian sosial. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan bahwa Islam mendorong umatnya untuk menjadi pemberi manfaat, bukan selamanya menjadi penerima bantuan. Hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah, saat ini kita hidup di tengah tantangan ekonomi.
masih ada saudara-saudara kita yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup, pelaku usaha kecil yang kekurangan modal, dan keluarga yang masih terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Namun, tahukah kita, Allah telah memberikan solusi yang sangat luar biasa melalui ziswa, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Potensi zakat di Indonesia sangat besar. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas memperkirakan zakat fitrah nasional tahun 2025 mencapai sekitar 8 triliun. Jika dikelola secara optimal, dana sebesar itu dapat menjadi kekuatan besar untuk mensejahterakan masyarakat. Pertanyaannya, potensi yang begitu besar, mengapa masih ada kemiskinan? Jawabannya sederhana, karena sebagian dari kita memandang zakat sebagai kewajiban tahunan, bukan sebagai gerakan pemberdaya umat. Hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah, mari kita ubah cara pandang kita terhadap ziswa. Zakat bukan hanya sekedar angka, infak bukan sekedar rupiah, sedekah bukan sekedar pemberian, dan wakaf bukan sekedar tanah, tapi semua itu adalah investasi sosial yang mampu mengubah kehidupan manusia. Hari ini kita dapat membantu satu orang, besok orang itu akan membantu 10 orang, lusa 10 orang akan membantu 100 orang, dan pada akhirnya lahirlah masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan berdaya. Mari kita wujudkan cita-cita besar ekonomi syariah, mengubah mustahik menjadi muzaki, mengubah penerima menjadi pemberi, mengubah ketergantungan menjadi kemandirian. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari orang-orang yang gemar berbagi, peduli terhadap sesama, dan berkontribusi dalam membangun kesejahteraan umat. Tekad kita bersatu, kita teguh, bercerai kita runtuh, haram menyerah, wajah sampai kaputi, gawi sabuni, kayu baimbai dalam membangun Banua dan negeri tercinta Indonesia. Semoga Allah memberkahi kita bersama. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sampai di sini tausiah yang dapat saya sampaikan. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.